Aku Apoteker Sandri, mari kita bahas terkait dengan dua pertanyaan ini ya guys, yaitu kenapa sildenafil sitrat diberikan pada pasien neonantus, terutama pada pasien yang mengalami persisten hipertensi arteri pulmonal. Sebenarnya sih bukan hanya untuk neonantus saja ya, tetapi untuk pada pasien dewasa yang mengalami hipertensi pulmonal juga. Tapi yang kali ini saya dibahas adalah yang neonantusnya. Mungkin akan sedikit menggambarkan juga untuk yang dewasa. Oke, kita kenalan dulu neonantus itu apa. Jadi neonantus itu adalah bayi yang baru lahir sekitar 0 sampai 28 hari. Nah, pada dasarnya normalnya ketika bayi lahir kan itu tekanan darah itu mulai meningkat ya di pembuluh darah terutama pada bagian paru. Akan turun ya tekanannya itu ketika pernapasan bayi itu mulai menuju normal. Nah, pada masa transisi itu, pasti pembuluh darah tetap akan tinggi kan? Ada yang sempurna, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak ini, kondisinya akan menghambat perjalanan darah menuju ke paru-paru untuk mengikat yang namanya oksigen. Inilah yang dikenal dengan PPHN atau dalam bahasa Indonesia adalah persisten hipertensi pulmonal neonantus. Jadinya permasalahan penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah tinggi pada neonantus atau pada bayi dari 0 sampai 28 hari. Terus Kak Sandri, kenapa diberikan sildenafil sitrat? Nah, sildenafil ini adalah inhibitor atau penghambat dari PDE5 atau fosfodiesterase tipe 5. Di mana PDE5 ini tidak hanya ditemukan pada penis, tetapi ditemukan pada paru-paru. Juga ditemukan di jantung. Teman-teman tidak akan jarang melihat sildenafil ini diberikan pada pasien hipertensi pulmonal. Oke, ini kerja normalnya dulu ya, Sandi jelaskan, baru nanti kita kaitkan peran sildenafil di sini. Nah, ini juga berlaku pada neonantus dan juga dewasa. Ya, mungkin perbedaannya pada dosisnya saja ya, teman-teman. Nah, kalau udah berhubungan dengan hipertensi pulmonal, itu nanti akan berkaitan juga dengan kardiovaskular atau jantung. Nah, jika tekanan darah tinggi itu menyebabkan terjadinya penyempitan di pembuluh darah paru-paru, nah itu akan berakibat komplikasinya bisa sampai ke jantung juga. Kita kenal dulu dengan HAP atau hipertensi arteri pulmonal. Mana HAP ini adalah peningkatan tekanan darah pada bagian arteri paru akibat adanya obstruksi aliran darahnya ke paru. Dan terjadinya gangguan dari nitrit oksida NO, di mana nitrit oksida ini merupakan gas yang bersifat lipofilik yang berperan dalam reaktivitas vaskular dengan cara berdifusi ke sel otot vaskular yang berdekatan. Oke, nitrik oksida ini bekerja pada guanilate ciklase, yang dimana nanti dia itu masuk ke dalam sub heme atau grup heme, dan terbentuklah konversi GTP, atau yang lebih dikenal dengan guanosin trifosfat, dan akan dikonversikan lagi menjadi cGMP, atau yang lebih dikenal dengan siklik guanosin monoposfat, di mana akan berperan terkait dengan vasodilatasi, terkait dengan pelebaran pembuluh darah. Nah, sildenafil dengan menghambat PDE5 ini, dia itu akan meningkatkan kerja dari cGMP ini. Jika cGMP-nya ini meningkat, berarti pembuluh darah teman-teman yang menyempit tadi itu mulai melebar dan menyebabkan terjadinya relaksasi otot-otot polos. Nah, jika ini langsung terjadi ya ke GMP ini, maka itu akan menyebabkan tekanan darah teman-teman meninggi karena terjadinya penyempitan pembuluh darah. Dan di sini dia itu menghambat ini terjadi sehingga peningkatan kontraksi otot-otot polos direlaksasikan dan juga vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah itu terjadi. Nah, jika pembuluh darah pada paru-paru itu mulai rileks, aliran darah dan juga meningkatnya pengiriman oksigen ke seluruh organ dan hipertensi pulmonal pun tidak akan terjadi. Makanya sildenafil ini diberikanlah pada pasien yang neonantus dan juga yang dewasa mengalami hipertensi pulmonal kait dengan penyempitan pembuluh darah yang ada di arteri paru yang menyebabkan terjadinya hipertensi pulmonal. Dan bayi-bayi yang mengalami hal tersebut itu dapat diselamatkan dengan dosis sildenafil yang sudah ditakar. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang mungkin agak kaget ketika sildenafil dalam dosis tertentu, dalam dosis kecil diberikan pada pasien bayi yang mengalami permasalahan persistent pulmonary hypertension of the newborn atau pada pasien neonantus 0 sampai 28 hari karena memang ada peralihan atau transisi di sana. Yang baik-baik saja kan aman ya, nggak ada masalah, pernafasannya normal, tapi yang terjadi misalnya ada penyempitan, nah itu yang perlu dipertimbangkan, apalagi pada pasien-pasien yang mungkin ya angka kelahirannya itu belum cukup umur atau yang mengalami banyak hal ya, kita nggak tahu juga. Tapi kembali lagi nanti diskusikan lagi kepada dokternya karena itu tugasnya apoteker dan juga dokter yang menangani pasien tersebut. Oke lah ya, segitu aja. Terima kasih sama Apoteker Sandri, semoga informasi ini membantu ya. Bye-bye.